Bismillah. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Reading Time. Sekarang kita kembali membuka buku uh, sumber inspirasi orang-orang saleh yang judul aslinya adalah Majalis As-Solihin, yang ditulis oleh Dr. Aid bin Abdul Al-Qarni. Kita mulai pada bab kata pengantar. Selamat menikmati. Kata pengantar. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam selalu tercurah kepada kekasih kita Rasulullah SAW, para kerabat, sahabat, dan orang-orang yang mendukung perjuangan beliau. Para pembaca yang budiman, buku yang berjudul Majelis Orang Soleh ini memuat beberapa pelajaran penting dari Nabi Muhammad SAW, junjungan para rasul. Kami menjadikan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi sebagai rujukan utama. Menarik ini, karena ya kita tahu buku Riyadhus Shalihin ini banyak dibahas di berbagai majelisnya. Kita lanjutkan. Kami menyusun buku ini ke dalam beberapa pertemuan. Setiap pertemuan diharapkan dapat dipelajari dalam keadaan lapang dan tenang. Dengan demikian, hati kita pun akan dipenuhi oleh berbagai hadis Rasulullah SAW. Ruh-ruh kita merasa bahagia karena dapat mendengarkan perkataan seseorang yang berdadang lapang, pribadi yang tenang dan berwibawa. Nabi Muhammad SAW. Kami berharap buku ini dapat dibaca oleh seorang imam di dalam masjidnya, seorang guru di dalam kelasnya, seorang ayah di dalam rumahnya, seorang pegawai di dalam kantornya, seorang dokter di dalam kliniknya, dan seorang tentara di dalam baraknya. Di dalam buku ini, kami sengaja tidak menyertakan nama periwayat hadis serta tidak memperbanyak keterangan, komentar, penjelasan, dan pembanding. Tujuannya agar lebih memudahkan para pembaca yang hidup pada satu masa yang terasa sulit, berbagai urusan semakin rumit, waktu-waktu semakin sempit, dan manusia pun seakan dekat dengan ajal. Menarik. Dengan tidak adanya riwayat, mungkin kita agak kesulitan mengecek derajat hadisnya. Tapi saya kira buku-buku yang ditulis oleh Aid bin Abdul Al-Qarni ini banyak yang bagus dan bermanfaat. Oke, kita lanjut. Buku ini dapat dibaca kapan saja, saat seseorang berpergian ataupun saat beristirahat di dalam rumahnya. Ia adalah teman dekat Anda selain Al-Quran. Ia memuat hadis-hadis sahih dan paling jelas maknanya. Oleh karena itu, peganglah erat-erat, bacalah berulang kali agar Anda dapat menghafalnya, dan renungilah agar Anda dapat mengamalkannya. Menarik ini. Mengingat tadi tidak dituliskan riwayatnya, tapi kemudian kita diminta menghafal, ya. Akhirnya kami memohon kepada Allah agar menerima hasil jerih payah ini dan menjadikan buku ini bermanfaat bagi diri kami dan juga Anda. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Tertanda Dr. Aid Al-Qarni. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya, bab 1. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari umat sebelum kalian yang gemar bepergian di berbagai tempat, hingga sampailah mereka ke sebuah gua. Kemudian mereka masuk ke dalamnya. Tiba-tiba sebuah batu jatuh dari gua tersebut hingga menutupi pintu gua. Salah seorang dari mereka pun berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari batu ini, kecuali jika kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal baik kita. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, dahulu aku memiliki 2 orang tua yang sudah berumur. Aku tidak pernah memberi susu kepada keluarga maupun ternakku sebelum mereka berdua meminumnya. Suatu saat, ketika mereka sedang tertidur, aku pergi mencari kayu bakar tanpa izin
izin terlebih dahulu. Ketika aku pulang, aku pun memerah susu untuk mereka berdua. Namun ternyata mereka masih tidur. Aku tidak ingin mengganggu mereka dan tidak ingin pula memberi susu tersebut kepada keluarga maupun ternakku sebelum mereka berdua meminumnya. Aku terus menunggu mereka bangun sampai tertidur, sementara tanganku tetap memegang gelas berisi susu tersebut hingga fajar menyingsing. Ternyata anak-anak telah menangis sambil memeluk kakiku untuk meminta susu tersebut. Mereka pun bangun, lalu minum susu perah yang telah aku persiapkan. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu untuk mendapatkan keridhaan-Mu, selamatkanlah kami dari batu yang menutupi kami ini. Batu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua itu. Ya, kisah ini banyak diceritakan ya, dan banyak sekali kandungan motivasi yang ada di dalamnya. Untuk bagian pertama ini, misalkan dari kisah ini adalah eh, bagaimana ketika kita berbakti kepada orang tua itu dapat membantu kita dalam menyelamatkan diri kita di dunia ini. Itu. Uh, dan menarik juga bagaimana ternyata kalau di zaman sekarang ini ya, akan berat sekali ketika anak-anak kita menangis tapi kita menahan diri untuk tidak memberikan makan kecuali kepada orang tua terlebih dahulu. Ya, ini berat sekali, berat sekali. Saya sendiri belum tentu bisa melakukan ini ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Seorang lainnya berdoa, "Ya Allah, pamanku memiliki seorang anak perempuan yang sangat aku cintai." Pada riwayat lain disebutkan dengan ungkapan, "Aku sangat mencintainya hingga ingin menggaulinya." Aku pun membujuknya, namun dia menolaknya. Hingga pada beberapa tahun setelahnya aku bertemu dengannya. Dia mendatangiku karena membutuhkan uang. Lalu aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau hidup bersamaku. Dia pun menerimanya setelah aku menguasainya dan duduk di atas kedua pahanya. Dia berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Janganlah kau pecahkan cincinku kecuali dengan cara yang baik." Aku pun berpaling dari wanita itu, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku meninggalkan pula emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu agar mendapatkan keridhaan-Mu, selamatkanlah kami dari batu yang menutupi kami ini. Batu pun bergeser, namun mereka tetap belum bisa keluar dari gua itu. Eh, Berhubungan dengan ini ya, menarik sekali mengingat ketika awal wabah corona ini ya, ketika ada lockdown di Itali, ada berita tentang bagaimana eh, akses ke saya lupa apa itu ya, akses ke website ke pornografi itu malah digratiskan ya. Pada berat sekali itu yang menyebabkan kerusakan eh, perilaku seks saat ini, termasuk kepada remaja ya, pada remaja. Walaupun di Islam tidak ada istilah remaja, yang ada langsung pemuda ini ya. Ya, menahan diri dari zina ini sangat berat sekali di masa ini saya kira. Bayangkan ya, itu tadi saya kasih contoh yang di Italia aja malah digratiskan, itu luar biasa itu. Nah, eh, juga berbicara tentang pornografi yang dekat dengan apa itu, yang katanya kontennya berdekatan dengan apa itu, apa namanya ya, incest ya, incest. Nah, kabarnya juga
saya pernah baca berita bahwa tingkat film pornografi yang berisikan kisah-kisah incest ini ternyata meningkat pesat, dan ini sedang rame dibahas dan mulai ada peraturan-peraturan yang melarangnya. Tapi apapun itu, bagi saya ya sebagai orang Islam, ya jelas saya katakan pornografi itu lebih baik dilarang, ya lebih baik dilarang karena tidak ada baiknya itu, ya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya kisah tersebut. Lelaki ketiga berdoa, ya Allah, aku telah memperkerjakan beberapa orang, lalu aku memberikan mereka upah, kecuali seorang pekerja yang telah pergi. Aku pun mengolah upah seorang pekerja itu hingga berlipat ganda hasilnya. Setelah beberapa saat lamanya, dia mendatangiku, lalu berkata, wahai Abdullah, bayarkan upahku. Aku pun berkata, unta, sapi, kambing, dan budak yang kamu lihat ini adalah upahmu. Orang itu menjawab, janganlah engkau mempermainkanku. Aku menjawab, aku tidak mempermainkanmu. Orang itu pun mengambil dan membawa semua harta miliknya itu. Dia tidak meninggalkan satu pun dari harta itu. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu agar mendapatkan keridhaanmu, selamatkanlah kami dari batu yang menutupi kami ini. Batu pun bergeser hingga mereka dapat keluar dari gua tersebut, lalu mereka pun beranjak uh, ini juga hal yang menarik ya, kisah ini, karena mungkin banyak waktu, mungkin kalau kita jadi pimpinan atau apa ya, mungkin menangani keuangan, kadang-kadang kita itu menahan menahan gaji orang lain, ya, gaji orang lain. Dengan berbagai alasan kita sering menahan gaji orang lain, itu berbahaya itu, karena kalau dari Islam sendiri harusnya gaji itu langsung diberikan ketika sebelum keringat keringnya. Ya memang ada yang gaji bulanan gitu ya, tapi kadang-kadang eh, ada juga yang walaupun orang itu gaji bulan, mungkin ada gaji tambahan ya, itu kadang-kadang tertahan, ya tertahan. Nah, ya kalau istilahnya kalau eh, kita jadi pimpinan, ya sekali lagi saya juga nggak tahu kondisinya ya. Saya juga bukan eh, orang-orang yang duduk di pimpinan yang pernah ngurusi uang atau apa. Tapi kalau dari ya di sini, kalau memang memang atau mungkin saya juga bukan seorang eh, pengusaha ya, saya bukan seorang pengusaha, jadi saya juga tidak tahu bagaimana kondisinya. Tapi akan menarik sekali kalau ketika kita mendapatkan apa, ketika kita tahu bahwa ini waktunya menggaji apa, anak buah kita, ya kita gaji, ya. Contoh yang lain adalah eh, ketika kita membahas tentang perburuan juga ya, perburuan eh, di mana kadang-kadang ketika perusahaan dalam kondisi sulit, eh, menggaji itu susah, menggaji itu susah. Saya pernah dengar cerita dari teman saya, ya dia pimpinan, dia memiliki perusahaan, pernah dia dalam kondisi sulit, ya. Eh, saya mau cerita secara berimbang ya. Dia sudah berniat untuk membantu apa, agar bisa menggaji karyawan-karyawannya. Dia berusaha menjual mobilnya tapi nggak laku-laku karena memang saat itu
masa sulit, nggak tahu kenapa mobilnya nggak laku, menjual rumahnya nggak laku. Dia punya beberapa rumah, tapi ada beberapa rumah yang dijual itu nggak laku-laku karena ya dia pengen menjual untuk membayar eh, gaji karyawannya, ya, gaji karyawannya, gaji karyawannya. Namun ya kodarullah, mobil dan rumah itu nggak laku-laku gitu. Dan hampir ketika hari pembayaran gaji itu dia masih belum punya uang karena susahnya saat itu. Nah, nggak tahu ya, katanya ceritanya tinggal kurang sehari itu dia dapat suntikan dana akhirnya untuk membayar gaji karyawan-karyawannya. Tapi ya, saya mengisahkan tentang dua dua perilaku pimpinan ya. Mungkin ada pimpinan perusahaan yang memang enggan membayar, ada pimpinan yang saya kira ingin membayar, benar-benar ingin membayar, tapi eh, tidak tahu uangnya saat itu memang sedang sangat susah sekali ya, sangat susah sekali. Kisah yang ceritakan ini baru saja ketika corona ini terjadi, ya, kisah ini ketika corona ini terjadi dia bercerita tentang sulitnya itu. Tapi saya kira ya ini masalah kepercayaan saja ya, kepercayaan saja. Saya kira ketika seorang pimpinan itu memang berniat, memang benar-benar berniat dalam kondisi kesulitan seperti itu, saya kira Allah akan membukakan jalan. Mungkin saat itu memang mobil nggak laku, ini nggak laku. Bayangkan, kita akan pasti akan ketika melihat pimpinan kita mobilnya, punya mobil, punya rumah, apa kata lisan kita? Kita akan mengatakan, wah, ini punya mobil, punya ini, nggak bisa gaji. Nah, padahal siapa tahu dia sudah berusaha menjualnya, ya sudah berusaha menjualnya. Walaupun sekali lagi saya tidak menutup kemungkinan ada orang yang memang, ada pimpinan-pimpinan yang memang eh, dari awal tidak benar-benar berniat menjual aset-aset pribadinya, ya itu ya. Eh, jadi saya kira dalam masa sulit kita harus tabayun lah, istilahnya tabayun dengan pimpinan kita gitu ya. Ya, apa, kenapa begini, kenapa kok begitu, dan tidak langsung menghakimi pimpinan kita. Di sisi lain, sebagai pimpinan kita harus segera menurunkan hak-hak yang dimiliki, yang harusnya diberikan kepada anak buah kita, ya itu. eh, dari sini juga kita lihat, walaupun yang mengelola harta itu adalah eh, orang lain, selama harta itu bukan, katakanlah kita mengelola harta orang lain, selama harta itu bukan harta kita, ya kita tidak berhak langsung mengambilnya, ya kita tidak berhak langsung mengambilnya, dan kita harus berikan semua harta yang kita kelola kepada orang lain itu. Tapi di sisi lain ini mungkin yang harus kita eh, catat ya. Ketika harta kita dikelola dan dapat banyak, ya setidaknya kita itu ngasih, ya ngasih bagian kepada orang yang mengelola harta kita. Jangan langsung diambil semua gitu ya. Ya, itu. Oke, itu yang itu bacaan kita kali ini. Semoga ya menarik sekali si buku ini. Memang tercantum di buku-buku yang lain, tapi pembukaannya juga sangat menarik. Kisah yang dipilih dari dalam buku ini sebagai pembukaan sangat menarik, ya. Semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa meneladani, dan semoga kita semua menikmati buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.